Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Kita jumpa lagi ya anak-anak ya. Ibu harapkan semua dalam kondisi sehat. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Agak terlambat, mohon maaf ya. Jadi Ibu harapkan kalian semuanya dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring sosiologi ini ya. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mungkin Ibu akan seperti biasanya awali dengan doa ya, memohon puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini masih diberi keselamatan mungkin untuk selamanya ya. Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari ya anak-anak, kita masih lanjut dengan materi bab 2 ya. Materi yang nanti akan Ibu jelaskan yaitu tentang dampak masalah sosial bagi masyarakat ya. Jadi tapi sebelum kita lanjut dengan dampak masalah sosial bagi kehidupan masyarakat, mungkin perlu juga Ibu ingatkan kembali ya materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang lalu, mengingat bahwa kalian libur selama 2 minggu, yakin tidak satu pun juga membuka atau mempelajari materi yang sudah diberikan ya. Jadi kita mulai dari apa sih masalah sosial itu ya, Ibu ingatkan kembali. Yaitu masalah sosial itu merupakan satu satu kondisi atau situasi atau perilaku yang tidak diinginkan ya, atau bertentangan ya. Kemudian atau perilaku-perilaku yang aneh ya, atau perilaku-perilaku yang tidak benar dan sulit bisa diterima di dalam kehidupan masyarakat ya. Sulit bisa diterima sesuai dengan nilai, norma maupun hukum yang ada di dalam masyarakat, sehingga dia akan menjadi masalah sosial ya. Jadi kondisi yang seperti itulah yang disebut dengan masalah sosial. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ragam apa saja yang termasuk ke dalam masalah sosial ya, pada pertemuan yang lalu sudah Ibu sampaikan ya, yang termasuk ke dalam ragam masalah sosial atau macam-macam masalah sosial ya. Yang pertama adalah kemiskinan. Ya, kalian sering menggunakan kata miskin, kemiskinan. Apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan ini bisa diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, karena pendapatan yang kurang. Jadi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok. Ya, kemudian faktor penyebabnya apa sehingga sampai timbul kemiskinan ini? Faktor penyebabnya bisa bersumber dari pribadi, ya, pribadi. Salah satunya misalnya malas, ya, kemudian cacat, itu juga menjadi faktor-faktor penyebab sehingga terjadi kemiskinan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor geografis. Faktor geografis ini bisa disebabkan oleh karena adanya bencana alam ya, kemudian sumber daya alam yang tidak memadai, yang sulit, yang bisa diandalkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itu merupakan faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan. Nah, kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam masalah sosial ini adalah kriminalitas ya. Kriminalitas. Apa itu kriminalitas? Ini merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Jadi kriminalitas termasuk ke dalam bentuk penyimpangan perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Ya, apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya kriminalitas? Salah satunya juga bisa disebabkan oleh masalah kemiskinan, sempitnya lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan yang rendah, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal.
Kemudian yang ketiga, kesenjangan sosial, ya. Senjang itu ini artinya ada jarak, ya, jarak yang terlalu lebar atau terjadinya ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Ya, sebagai contohnya misalnya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk masyarakat miskin dengan jumlah penduduk masyarakat yang kaya, ya. Nah, sehingga kadang-kadang di dalam apa namanya kesenjangan sosial ini sering sekali dibuat dalam bentuk piramid, ya. Nah, di dalam piramid ini sebenarnya mempunyai makna. Kenapa dibuat dalam bentuk piramid? Ini sebenarnya juga menentukan jumlah, ya. Yang di paling atas, paling puncak ini biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada yang paling bawah, ya. Berarti jumlah penduduk miskin biasanya lebih banyak. Ya, inilah yang disebut dengan kesenjangan sosial. Kemudian yang keempat, ketidakadilan. Ya, ketidakadilan ini merupakan satu perilaku atau tindakan yang sewenang-wenang, ya. Adanya pengecualian ya terhadap kelompok-kelompok tertentu atau dengan kata lain terjadinya diskriminasi, ya. Nah, inilah yang disebut dengan ketidakadilan. Nah, dari ragam maupun macam masalah sosial inilah yang kemudian akan menjadi masalah yang nanti berdampak di dalam kehidupan masyarakat secara umum. Ya, jadi ingat ya, Nana, itu secara garis besarnya materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut dengan dampak masalah sosial, ya. Jadi dengan adanya masalah sosial ini sudah tentu akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Apa dampak yang ditimbulkan? Yang pertama, terjadinya peningkatan angka kriminalitas. Ya, seperti tadi sudah Ibu sampaikan materi yang pada pertemuan yang lalu, yaitu kriminalitas ini merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikatakan merupakan perilaku yang melanggar hukum. Nah, apa penyebabnya? Itu karena adanya ketimpangan sosial, lapangan kerja yang terbatas, pendidikan yang rendah, kemiskinan dan sebagainya. Ini bisa dikatakan juga sebagai salah satu dampak dari masalah sosial. Kemudian yang kedua, terjadinya disorganisasi sosial dalam masyarakat, adanya ketidakseimbangan di dalam masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga, terjadinya keresahan dalam masyarakat. Jadi dengan adanya masalah-masalah sosial, satu kondisi atau perilaku yang bertentangan, ini sudah tentu akan meresahkan ke dalam kehidupan masyarakat, ya. Sehingga akan bisa menimbulkan juga masalah-masalah sosial yang baru. Kemudian dampak yang berikutnya adalah peningkatan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Peningkatan kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial itu bukannya berkurang tetapi akan semakin bertambah. Ya, jadi itu dampaknya. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima di sini adalah meningkatnya angka pengangguran karena timbulnya masalah sosial. Kalau pengangguran jelas ini ada kaitannya dengan pertama masalah lapangan kerja. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang rendah sehingga ini akan menambah jumlah angka pengangguran. Ya, jadi terjadinya persaingan untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Masyarakat mungkin mereka yang pendidikannya rendah tidak dibekali oleh keterampilan. Jadi keterampilan itu penting sekali ya untuk bisa bersaing di dalam memperoleh lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Ya. Itu dampaknya. Nah, ini kalian bisa lihat ilustrasinya ini sebagai salah satu dampak yaitu kriminalitas, pembunuhan, ya, copet, perampok dan sebagainya, ya. Kemudian terjadinya ketidakharmonisan di dalam keluarga, ya. Itu juga bisa kita kategorikan sebagai bentuk ilustrasinya.
Nah, kemudian ini pengungsian. Ya, ini juga menjadi masalah sosial ya. Masalah sosial tidak hanya secara teritorial tetapi regional tetapi juga secara internasional, pengungsian di mana-mana ya. Kemudian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu merupakan gambaran terjadinya disorganisasi di dalam masyarakat ya. Nah, kemudian beberapa sikap bijak di dalam menghadapi masalah sosial. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan masalah sosial itu akan terjadi di mana-mana. Sekarang, bagaimana sikap bijak kita untuk menghadapi masalah sosial tersebut? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengembangkan toleransi pada orang lain yang berlainan pendapat sehingga tidak menambah masalah sosial lagi ya. Berlainan suku bangsa ya. Jangan menganggap bahwa kelompoknya sendiri itu paling baik, paling benar ya. Kemudian agama, berlainan ras maupun berlainan golongan. Sekarang bagaimana kita mengembangkan toleransi kepada orang lain, itu yang penting ya, sehingga tidak menimbulkan masalah sosial yang baru. Sebab timbulnya masalah sosial yang baru ini akan memperkeruh atau mengacaukan kehidupan di dalam masyarakat. Kenyamanan masyarakat semakin berkurang ya. Kemudian yang kedua, tidak mudah terprovokasi ya. Jadi, nah ini peran daripada medsos ya, media sosial ya, atau sosial media. Ini sering kali Ibu perhatikan, mudah sekali mereka kalian tidak membaca atau mencari menindaklanjuti lebih mendalam ya kebenaran dari berita-berita yang muncul di media sosial. Ya, apakah benar ini merupakan masalah sosial yang memang benar-benar terjadi? Jadi kita harus melakukan kajian-kajian lagi ya, sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Ya, yang Ibu perhatikan di media sosial ini orang saling memberikan komentar-komentar, berarti mereka mudah terprovokasi, tidak membaca, tidak meneliti lebih mendalam lagi terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diskusi sebelum memutuskan suatu perkara. Ya, jadi diskusi, bertukar pendapat itu penting sekali ya, Nana. Ya. Jadi apapun yang kalau kita diskusikan, diskusi ini adalah untuk mencari solusi ya, untuk mencari bukan mencari menang sendiri, tetapi menyelesaikan satu masalah, mencari jalan keluar terhadap satu masalah atau terhadap satu kasus ya. Nah, ini juga perlu ada toleransi, saling menghargai di dalam proses diskusi ya. Nah, ini juga merupakan gambaran daripada dampak timbulnya masalah sosial ya, pengemis ya, kalian perhatikan di jalan-jalan ya, orang yang kondisinya cacat, cacat beneran atau cacat bohongan ya, kadang-kadang suka memperhatikan ya, sengaja kakinya dilipat, disembunyikan ya, untuk apa? Untuk mendapatkan belas kasihan ya. Berarti itu menggambarkan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor pribadi, mereka yang malas ya. Nah, sekarang upaya penanganan masalah sosial ya di dalam masyarakat. Bagaimana upaya-upayanya? Ya, upayanya ini ada beberapa. Yang pertama adalah upaya preventif. Apa itu preventif? Preventif ini merupakan usaha pencegahan atau antisipasi agar permasalahan sosial tidak terjadi. Ya, adapun upaya preventif dapat dilakukan ya dengan cara bagaimana? Penanaman ajaran agama. Ya, jadi kalau agama kita kuat, kita memahami apa yang kita pelajari di dalam ajaran agama, yakin tidak akan menimbulkan masalah sosial. Kemudian yang B, penerapan etika sosial. Jadi etika sosial itu memang harus benar-benar diterapkan. Tidak hanya dalam bentuk aturan saja, tetapi bagaimana penerapannya di dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Kemudian yang C adalah perencanaan sosial ya. Jadi di dalam
melakukan sesuatu, kita perlu ada perencanaan-perencanaan, mempertimbangkan apapun yang kita lakukan secara matang, sehingga kita bisa memperkecil atau meminimalkan timbulnya masalah-masalah sosial yang baru. Ya, itu upaya preventif. Kemudian upaya penanganan permasalahan sosial yang kedua adalah upaya rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Merupakan suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayanan baik secara mental, fisik maupun sosial terhadap, nah sebagai contohnya di sini adalah terhadap pengguna narkotika, ya. Mereka-mereka yang pengguna, bukan pengedar, ya. Pengguna, mereka perlu ada, karena apa? Bisa dikatakan mereka sebagai korban, ya, walaupun tidak sepenuhnya sebenarnya juga korban, ya. Jadi perlu ada rehabilitasi, dilakukan rehabilitasi, karena katakanlah misalnya generasi muda, mereka masih punya waktu yang panjang, ya. Kemudian penyandang cacat, ini juga perlu ada rehabilitasi. Apa yang harus dilakukan, ya? Kemudian terhadap lanjut usia, ya, itu juga bagaimana kita melakukan rehab sehingga mereka-mereka yang lanjut usia itu merasa tidak timbul rasa tidak berguna lagi dengan melakukan rehabilitasi, memberikan keterampilan sesuai dengan kondisi usia. Kemudian orang-orang yang terlantar, ya, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab negara. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar itu menjadi tanggung jawab negara. Ya, dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjalani fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi artinya di sini mereka-mereka yang melakukan penyimpangan atau katakanlah seperti misalnya penyandang narkotika, ya, pengguna narkotika, ya, mereka masih mempunyai waktu untuk berbenah diri, memperbaiki diri melalui upaya rehabilitasi. Agar apa? Agar mereka bisa menjalani fungsi sosialnya, ya, bisa menjadi manusia yang lebih berguna di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, upaya represif. Ya. Apa itu upaya represif? Upaya di dalam penanganan masalah sosial dengan cara menegakkan hak hukum atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar tata aturan, norma, nilai, dan adat istiadat. Ya, jadi represif ini sudah merupakan penegakan hukum, memberikan sanksi. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki permasalahan sosial yang sudah terlanjur terjadi. Jadi pemberian hukuman, pemberian sanksi itu sebenarnya untuk memulihkan kondisi sosial terhadap munculnya masalah-masalah sosial, ya. Jadi agar mengembalikan kondisi masyarakat, ya. Enggak, masalah itu tidak berlanjut, ya. Nah, kemudian yang keempat, upaya persuasif. Ini juga merupakan upaya penanganan masalah sosial, yaitu upaya pengendalian permasalahan sosial yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Ya, jadi tanpa menggunakan kekerasan. Jadi upaya pengendalian permasalahan sosial ini dapat dilakukan dengan cara bagaimana kalau tanpa kekerasan? Pemberian saran, ajakan, bimbingan, individu maupun kelompok untuk apa? Untuk mematuhi nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, upaya persuasif ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga. Ya, jadi bagaimana kita mengajarkan kepada anak, misalnya membuang sampah pada tempatnya dari sejak kecil, ya. Kemudian juga penanaman etika, tidak memberi dan menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kiri, ya. Maupun di ruang publik juga bisa, ya. Jadi di ruang publik biasanya ada semacam tulisan-tulisan. Ini sebenarnya merupakan ajakan, ya, ajakan dari masyarakat untuk mematuhi nilai, norma maupun aturan yang berlaku. Ya, dan semua upaya-upaya persuasif ini biasanya dilakukan dalam bentuk spanduk, tulisan, iklan. Ya, itu semuanya adalah merupakan
ajakan ya, saran, bimbingan. Sebagai contohnya misalnya kan seringkali di iklan atau tulisan atau spanduk say no to drug ya, berkata tidak untuk masalah narkotika ya. Jadi kita diajak untuk selalu mengatakan tidak untuk narkotika ya, itu persuasifnya. Kemudian yang kelima ini adalah upaya koersif. Koersif ini upaya pengendalian sosial dengan cara kekerasan ya, dipaksa kita untuk mematuhi sehingga ketertiban sosial dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Kompulsi atau compulsion ya, pemaksaan terhadap seseorang untuk taat dan patuh terhadap norma yang berlaku. Jadi kita dipaksa, ada pemaksaan. Pervasi atau pervasion ya, merupakan penanaman norma-norma yang dilakukan secara berulang-ulang agar norma tersebut merasuk dalam kesadaran seseorang ya. Jadi penanaman norma-norma secara berulang-ulang. Jadi kita dipaksa juga ya, karena penyampaiannya secara berulang-ulang itu pervasi. Ya. Nah, kemudian yang keenam ya, ini merupakan upaya penggabungan dari preventif dan represif ya. Upaya ini biasanya dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama mencegah ya, terhadap munculnya permasalahan, ada sosialisasi mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sosial di dalam masyarakat ya. Jadi bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat ya, itu kira upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah, kalian perhatikan di sini ada 2 gambar ya. Ini juga merupakan satu ilustrasi atau gambar dari bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat ya, aparat penegak hukum, apakah itu polisi. Kalau kita perhatikan gambar di sebelahnya itu adalah yang ada di Aceh ya, hukum cambuk ya. Nah, kemudian sekarang dari ilustrasi ini apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini sebagai bentuk tugas ya buat kalian. Silakan kalian perhatikan 2 ilustrasi atau gambar di slide tersebut. Nah, kemudian yang pertama adalah kalian Ibu minta untuk mendeskripsikan menurut pendapat kalian masing-masing ya. Jadi dari 2 gambar tersebut termasuk upaya penanganan masalah sosial yang mana ya. Jadi kan ada beberapa upaya. Nah, sekarang dia termasuk upaya penanganan sosial yang mana ya. Jadi tugas ini nanti kalian buat dan dikirim ke Google Classroom ya sebelum jam pelajaran berakhir ya. Nah, diharapkan kalian bisa paham untuk materi yang terakhir dari bab ke-2 ini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti mungkin Ibu akan mengadakan ulangan harian ya untuk materi bab 2, tolong kalian pelajari ya. Baik, jadi itu Bu Kira materi yang Ibu sampaikan yang berkaitan dengan masalah sosial ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, mungkin Ibu ingatkan kembali jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Kemudian yang kedua adalah karena kita awali dengan berdoa, berarti kita akhiri juga dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om. Terima kasih Nana.